Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah prediksi soal UTBK Kimia tahun 2021 part 1 bagian yang pertama. Teman-teman harus banyak belajar mulai dari sekarang. Kenapa? Karena soal UTBK untuk 2021 semakin sulit dan semakin menantang ya. Jadi biasakan untuk selalu belajar mulai dari sekarang, khususnya kelas 10, kelas 11, apalagi kelas 12. Karena tahun kemarin memang soal UTBK tidak ada. Kemungkinan untuk tahun 2021 soal UTBK akan dimunculkan untuk kimia dan lebih sulit lagi. Oke, sebelum saya mulai untuk membahas soal ini bagian pertama, ada 4 soal, nanti ada bagian kedua, ketiga, dan 4. Jangan lupa terus ditonton dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia ya. Oke, sebelum saya bahas, seperti biasa, like, subscribe-nya jangan lupa ya. Lonceng juga ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai soal yang pertama. Biasanya adalah soal kimia itu mulai dari nomor 31. Oke. Di sini kebanyakan soal UTBK itu ada soal ceritanya. Soal ceritanya nanti ada sekitar 2 soal yang nanti arahnya di soal sini. Biasanya ada kata-kata informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Berarti satu soal ini digunakan untuk menjawab 2 soal ya. Oke, asam benzoat. Asam benzoat ini yaitu rumusnya adalah C7H6O2. C7H6O2 merupakan asam lemah. Berarti dia merupakan asam lemah dengan harga pKa adalah 5. Sebanyak 50 liter asam benzoat 0,1 m dititrasi dengan NaOH basa kuat. Perubahan pH yang terjadi dapat diamati dengan pH meter. Pertanyaan sekarang nomor 31. Sebelum titrasi, berapakah pH larutan asam benzoat? Oke, maka kita bisa mencarinya di sini. Langkah pertama adalah kita cari dulu bahwa pKa, di sini ada pKa ya. pKa itu kan sama dengan 5, maka Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Kemudian karena dia asam lemah, masih ingatkah teman-teman rumus asam lemah adalah H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Jadi Ka dikali Ma. Kalau kita masukkan di sini, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Ma-nya di sini miliknya asam benzoat adalah 0,1. Berarti ini saya tulis 10 pangkat min 1. Maka di sini ketemu adalah 10 pangkat min 6. Kalau kita akarkan berarti 10 pangkat min 3. Maka pH-nya sama dengan 3. Maka pH-nya sama dengan 3. Ini pH sebelum dititrasi dengan siapa? NaOH. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Oke, mudah sekali ya. Oke, sekarang soal nomor 32. Soal nomor 32. Setelah penambahan 50 ml NaOH, pH meter akan menunjukkan angka berapa? Jadi sekarang ada penambahan NaOH. Kita tulis di sini, berarti untuk nomor 32 ya. Saya tulis nomor 32, pembahasannya di sini yaitu asam benzoat. Asam benzoat tadi adalah C7H6O2. Saya tulis ini C7H6O2. Kemudian NaOH saya taruh di sini. C7H6O2 awalnya adalah 0,150 ml, berarti 50 ml 0,1 m. Kemudian NaOH-nya adalah 0,05 sama ini ya, tapi 50 ml saya tulis juga 50 ml 0,05 m.
Oke, 0,05 M. Kalau ini saya kalikan 50 kali 0,1 ketemu 5. Kemudian 50 kali 0,05 ketemu 2,5. Maka kita bisa pakai trik asiknya di sini bahwa kalau yang ini yang habis, maka sisa yang lemah, maka rumusnya adalah buffer atau penyangga, yaitu asam lemah dengan basa kuat, yang kuat habis, sisa yang lemah, maka gunakan rumus penyangga. Maka kita buat trik asiknya, nanti bisa dilihat ya di deskripsi di bawahnya, yaitu apa? Trik asiknya adalah H plus sama dengan KA besar kurangi kecil dibagi kecil. Udah tinggal masukkan saja di sini. KA-nya tadi adalah 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Besarnya adalah 5. Dikurangi kecilnya adalah 2,5. 2,5 dibagi kecilnya adalah 2,5. Berarti 5 kurangi 2,5 ketemu 2,5. 2,5 dibagi 2,5 ketemu 1, berarti tinggal 10 pangkat min 5. Maka pH-nya kalau kita logkan 10 pangkat min 5, berarti pH-nya adalah 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Inilah jawabannya. Berarti pH-nya adalah 5. Ini setelah dititrasi dengan NaOH. Oke. Lanjut sekarang ke soal nomor 33. Gunakan informasi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan 34. Perhatikan gambar. Berarti ini ada gambar. Teman-teman disuruh mencari rumus persamaan reaksi kesetimbangan yang sesuai. Oke, logikanya seperti ini. Laju reaksi, kalau saya buatkan rumusnya, laju reaksi, definisinya, itu ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, bertambahnya apa? Bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu, dan berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk B itu berkurang, untuk A dan C adalah bertambah. Berarti bisa saya tulis reaksi awalnya adalah B, berkurang, kemudian menjadi A-nya bertambah, berarti A ditambah C. Lanjut sekarang, selisihnya berapa berkurangnya A ke B? Ya, kalau kita cek di sini 0,5 menjadi 0,2. 0,5 menjadi 0,2, maka selisihnya adalah 0,3. Berarti ini selisihnya adalah 0,3. Yang A awalnya 0 menjadi 0,2, maka selisihnya adalah 0,2. Untuk yang C awalnya 0 menjadi 0,1, maka selisihnya adalah 0,1. Nah, berarti berapa banding berapa? Berarti ini 3 banding 2 banding 1. 3 banding 2 banding 1. Maka kalau kita masukkan sini perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien, maka rumusnya adalah 3B menghasilkan 2A ditambah C. Inilah rumusnya. Maka dari sini bisa kita cari jawabannya, yaitu yang mana? 3B ditambah 2A sama dengan C. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, gitu aja. Jadi intinya teman-teman harus menghitung selisih awal sama selisih akhir. Saya ulangi lagi, 0,5 ke 0,2, maka selisihnya adalah 0,3. Maka saya taruh sini 0,3. Oke, kemudian yang awalnya 0 menjadi 0,2, maka selisihnya A adalah 0,2. Yang awalnya 0 menjadi 0,1, maka selisihnya adalah 0,1. Sehingga perbandingannya adalah 3 banding 2 banding 1.
Perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Berarti nanti 3, 2, 1. Maka jawabannya adalah yang E. Gitu. Lanjut ke soal nomor 34. Soal 34 itu juga kita bisa melihat data di sini. Soal 34 yang diminta adalah jika pada menit keempat, berarti yang ini, pada menit keempat ditambahkan 0,1 M zat C kita tambahkan. Pada saat kesetimbangan yang baru, pernyataan berikut yang benar adalah. Maka kalau kita cek lagi di sini, tadi 34 ya. Dari soal 33 didapatkan reaksinya apa? Yaitu 3B kesetimbangan menjadi 2A ditambah C. Oke. Sekarang soal, seandainya ini saya tambah, ini kesetimbangan, ini satunya ke kanan, satunya ke kiri, karena dia membentuk kesetimbangan. Jika pada menit keempat ditambahkan 0,1 M zat C-nya yang ditambahkan, berarti ini saya tambah. Kalau zat C ini saya tambah, masih ingatkah teman-teman? Kalau konsentrasi ditambah, maka bergeser yang tidak ditambah, atau bergeser dari arahnya. Jadi kalau ini saya tambah, maka dia bergesernya kemana? Bergesernya ke kiri. Maka bergeser ke kiri. Berarti jawaban yang A itu salah. Dia bergeser kemana? Ke kanan. Salah. Kemudian apakah konsentrasi ABC menjadi 0,3 M? Ingat kalau dia bergeser ke kiri, maka konsentrasi A ini akan berkurang. Kenapa? Karena dia bergeser ke kiri. Lah A itu kalau kita cek adalah 0,2 M. 0,2 M. Maka karena dia berkurang gara-gara bergeser ke kiri, maka konsentrasi A-nya nanti bukan lagi 0,2, maka konsentrasi A nanti kurang dari 0,2 M. Kenapa? Karena dia bergeser kemana? Bergeser ke kiri. Maka jawaban yang tepat di sini adalah konsentrasi A kurang dari 0,2 M. Maka jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, gitulah pembahasan mulai soal nomor 31 sama 34. Semoga bisa paham semua. Ini ada es krim ya. Oke. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak lagi ya. Oke, tunggu lagi yaitu part 2 dan part 3 serta part 4 juga supaya nanti paham soal-soal tentang UTBK kimia, khususnya nanti yang ingin menghadapi pada tahun 2021. Oke, jangan lupa semangat belajarnya, sukses selalu, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.